Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di video pertama saya di konten diskusi inklusif. Karena diskusi tidak selalu eksklusif. Perkenalkan, nama saya Hendra Megi. Mungkin buat teman-teman yang sudah mengenal saya sudah tidak asing lagi dengan saya. Jadi seperti ini teman-teman. Beberapa bulan yang lalu saya mengikuti seminar tentang pendidikan inklusif. Dan tentu ketika seminar ada hal atau materi yang menarik yang perlu kita kupas lagi. Nah, di dalam materi tersebut ada menarik buat saya, yaitu bagaimana peran komunitas dalam implementasi atau membantu pendidikan inklusif di sekolah maupun di masyarakat. Menurut teman-teman, peran dari komunitas itu penting atau tidak dalam membantu penyelenggaraan pendidikan inklusif? Kalau menurut teman-teman itu penting, mari kita bahas dalam diskusi ini. Kebetulan pada hari ini saya kedatangan sahabat lama saya yang aktif dalam dunia disabilitas dan mengikuti komunitas yang berhubungan dengan disabilitas. Tak lain tak bukan adalah sahabat saya, Rudy. Halo Rud, apa kabar? Halo. Salam corona. Salam corona. Salam corona. Kita Social karena lagi social distancing jadi kita harus jaga iya. jarak ya, Boleh, seperti itu. boleh. Mau disemprotin sama saya? Boleh, iya. Oke. Thank you. Kita lagi social distancing seperti itu. Oke, saya perkenalkan, teman saya adalah Rudy Franciscus Tanjaya, nama panjangnya ya, seperti itu. Dia adalah teman saya ketika S1. Kebetulan kami adalah mahasiswa kerjasama kelas Bangkayang di Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Khusus. Kebetulan teman saya ini aktif sekali di dunia disabilitas atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan disabilitas seperti itu. Rud, sekarang lagi sibuk apa nih? Ya, seperti biasa lah, Mek. Udah habis kuliah, kerja paling ya. Sama-sama anak-anak spesial tetap. Oh iya. Gak sibuk-sibuk amat sih, kayak nggak kayak Maggie sibuknya. Oke. Jadi Rudy ini sudah banyak ngikutin kegiatan sosial yang berhubungan dengan dunia disabilitas seperti itu. Rud, menurut kamu yang berkesan dari kegiatan itu apa sih? Yang berhubungan dengan dunia anak disabilitas? Dikatakan aktif, nggak terlalu aktif juga. Sedang lah, lumayan lah. Senang bisa ikut kegiatan komunitas sebenarnya. Karena kenapa? Menurut saya nih hal yang penting ya. Di dunia perkuliahan tuh nggak banyak hal yang nggak bisa saya temukan di komunitas gitu. Nah, sebenarnya pembelajaran yang lebih banyak saya dapatkan itu ya saat di luar, dengan komunitas-komunitas, interaksi langsung sama mereka, khususnya untuk anak-anak disabilitas gitu. Sejauh itu apa? Apa lagi tadi? Kesannya. Oh ya, kesan selama berinteraksi dengan anak-anak spesial, wah ini luar biasa sekali nih kesannya nih. Ya mulai dari yang dulunya saya nggak pernah kepikiran nih bagaimana bisa interaksi sama disabilitas. Karena kenapa, Mek? Karena memang dulunya nggak punya cita-cita, malah pengen ambil pendidikan di bidang ini. Terus sekarang ini jadi guru malah profesinya kan. Iya. Ini nggak kepikiran sama sekali saya. Dulu cita-cita nih pengen jadi pembisnis. Oh, jadi bisnis. Jadi bisnis saya. Iya. Tiba-tiba nggak taunya sekarang kok jadi guru gitu kan. Itu dua hal yang berbeda gitu. Singkat cerita memang dulunya saya senang sekali dunia otomotif. Karena kenapa? Memang itu passionnya saya rasa. Tapi tahun 2013 waktu itu saya coba ikut beasiswa di daerah. Kebetulan ya puji Tuhan tuh lolos dan saya melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, jurusan pendidikan khusus untuk anak-anak spesial. Waktu pendidikan sih sebenarnya memang ini bukan background saya, karena saya waktu itu saya SMK ya? STM ya? Nggak ada saya belajar anatomi fisiologinya anak-anak atau orang tua tuh nggak ada. Kita pegang mesin ya,
obeng itu ya. apa itu benerin motor, tiba-tiba sekarang tuh megang manusia Megang gitu. manusia. Mempelajari anatomi manusia itu apaan gitu kan. Ya. Memang agak sulit sih, beberapa semester dilewati, cuman karena saya punya apa ya, punya ini niat jiwa yang mau belajar, akhirnya terus saya tekuni gitu. Nah, pada akhirnya dari semenjak semester berapa itu saya aktif, udah mau dekat-dekat akhir juga sebenarnya. Karena kenapa, waktu itu dikenalkan dengan beberapa teman juga, terus aktif dan ketemu dengan komunitas-komunitas disabilitas. Nah, ini yang membuat saya akhirnya lebih banyak pembelajaran di sana gitu. Kesannya memang luar biasa sekali buat teman-teman mahasiswa nih, kalau misalkan kuliah saja fokus, meskipun memang ada prakteknya, memang dulu kita ada praktek, cuman tuh kurang buat saya gitu. Akhirnya belajar di luar, ikut komunitas. Nah, ini nih pembelajaran yang nggak akan ditemukan di bangku kuliah tuh ya di sini gitu. Kamu bisa interaksi langsung, ngerasakan langsung gitu. Kamu bisa juga coba tanya-tanya mereka, ini bagaimana kehidupan mereka, khususnya untuk teman-teman netra. Oh, Nah, ya. saya punya sebuah komunitas, saya juga aktif ikut kegiatan mereka, itu di Bandung. Salah satunya adalah, nanti saya akan kirim linknya, itu namanya Bioskop Harewos, teman-teman. Ya, Nah, yang di ini ya, SLBA ya. LBA, ya kita anak-anaknya kita selalu bawa dengan Wiyata Guna juga gitu. Kita interaksi sama mereka. Dulu kan saya space-nya jadi kita dulu C ya. Space-nya itu apa? Space yang ini spesialisasi tunagrahita gitu. Grahita. Anak dengan hambatan kecerdasan. Ini salah satunya kayak Down syndrome. Nah, itu kita interaksi langsung sama mereka gitu. Sama tunanetra bukan nggak pernah, tapi jarang. Bagaimana interaksi sama tunanetra gitu kan? Nah, ini nggak ada. Nah, saya temukan di komunitas gitu. Kalau nggak lihat komunitas, nggak punya pengalaman di situ. Jadi memang komunitas ini penting sekali gitu. Nah, di situ saya banyak pembelajaran bagaimana interaksi dengan mereka, cerita langsung sama mereka. Awalnya sih agak kagok, men. Iya. Karena gimana mau interaksi, dia kan nggak ngeliat nih kan ya. Coba-coba takutnya gimana gitu. Tapi sebenarnya santai aja sih sebenarnya, waktu udah ngalir ketemu sama mereka kan, itu nyaman-nyaman banget. Nyaman banget gitu. Nggak ngerasa kayak canggung atau apa gitu. Kalau kita belum mulai memang pasti canggung gitu. Nah, ini kalau saya berbicara kesan sih, pasti setiap orang punya kesan masing-masing ya. Ya, tapi itu yang lebih menariknya buat saya sih, kesannya adalah saat bisa interaksi sama mereka, sebenarnya kita ada hal yang nggak kita tahu sebenarnya waktu kita nggak interaksi sama mereka. Sebenarnya kita butuh dialog. Kalau kita udah ketemu sama mereka, kita dialog sama mereka, ya kita nggak punya asumsi nanti gimana ya interaksi sama mereka ya, nanti bagaimana ya aku memperlakukan mereka. Yang penting ya kamu interaksi aja dulu, aja dulu sama mereka. Jadi waktu itu saya lihat Rudy, jadi biasanya kan di bioskop itu kita harus menonton, harus menggunakan visual. Nah, di dalam konteks itu saya lihat Rudy membawa teman-teman yang memiliki hambatan penglihatan untuk nonton bioskop. Nah, gimana dong cara menonton? Sedangkan kalau bioskop itu butuh visual. Nah, mungkin Bang Rudy bisa menjelaskan bagaimana caranya menjelaskan kepada orang-orang dengan hambatan penglihatan untuk nonton bioskop. Nah, pasti nggak tahu dong. Coba kita tanyakan nih ke Bang Rudy. Mungkin dia caranya kayak gimana, Rud, untuk menjelaskan kepada teman-teman yang memiliki hambatan penglihatan untuk nonton bioskop. Ya, nih saya ngeliatin dulu Instagramnya ya, bukan Instagram, tapi emang ini supaya teman-teman di sana tahu bahwa ada komunitas yang memfasilitasi teman-teman untuk bisa interaksi langsung sama teman-teman atau sahabat-sahabat netra. Ini biasa nanti bisa dilihat nih di Instagram, di sini namanya Bioskop Harewos, men. Oh, Bioskop Harewos ya. Jadi kegiatan kita ini yang lebih utamanya adalah kita nonton bersama. Kan namanya Bioskop Harewos. Harewos itu kan kalau bahasa Sundanya itu yang artinya isik gitu, isikin. Jadi kita nanti nonton bersama di bioskop, nonton film. Nah, nanti bagaimana caranya supaya kita bisa kasih tahu ke teman-teman netra kita
nantinya teknisnya ya satu sahabat netra atau teman netra akan didampingi satu orang visual reader istilahnya itu. Oh, visual Visual reader. reader itu apa? Jadi kita kayak sebagai sahabat mereka yang akan menjelaskan nanti apa sih adegan-adegan yang ada di film tersebut. Oh. Caranya bagaimana? Nah, caranya gimana? Caranya bagaimana? Teman-teman kalau nggak tahu harusnya ikutan kegiatan kita. Sebenarnya di Ah, bulan ini nih harus. ini promosi ini. Nah, ini penting sekali kenapa? Kalau saya cuma cerita tapi nggak langsung ngalamin pengalamannya, nggak akan ada apa-apanya gitu. Saya awalnya juga dikasih tahu, ayo ikut kegiatan ini. Apaan sih? Bagaimana sih? Oh begini-begini, tapi pengalamannya kurang dapat gitu. Kalau nggak langsung terjun ikut kegiatan, sekali aja coba rasain gitu. Nggak cuman hanya kita jadi teman mereka, sahabat netra untuk menceritakan film-film yang kita lihat tuh, nggak hanya sebatas itu. Kita ada juga mempelajari namanya orientasi mobilitas. Oh, OM ya. OM. Dulu kita dapat tuh. Iya, kita dapat Kita dapat materi. Tapi materi. tidak praktik, hanya masuk keluar kelas aja. Masuk keluar kelas aja. Iya. Ini lebih. Nah, kegiatan itu di mana? Waktu briefing itu kita akan ada namanya orientasi mobilitas di salah satu tempat ketika di situ. Nanti waktu pada hari H juga kita akan jadi teman mereka gitu, mendampingin mereka. Jadi pendamping itu juga ada teknik khusus, Mek. Oh. Seperti yang udah kita Oh pernah iya iya dapatkan. iya. Iya, biasa kalau orang belum tahu kadang megangnya kayak gimana. Langsung tarik Langsung tangan tarik tangan. atau apa gitu Iya. ya. Iya iya iya. Ini ada diajarkan juga. Jadi ikut kegiatan ini teman-teman gak cuma hanya bisa langsung nanti kenalan sama sahabat netranya, tapi juga kita kasih pembelajaran tuh hal-hal yang lain. Bagaimana juga mendeteksi mata uang. Oh iya iya. Nah, itu gimana tuh netra kan nggak bisa lihat tuh. Iya. Ada sih memang sekarang ini alat-alat teknologi yang digunakan untuk bisa mendeteksi mata uang gitu kan. Aplikasi ya. Aplikasi Iya. khusus kan bisa. Aplikasi khusus juga. ada. Nah, tapi di uang sekarang tuh, uang kertas sekarang tuh, Mek, itu memang dia ada ininya apa? Ada braille-nya ya? Ada braille-nya Oh. juga ini. Nih, misalkan saya kasih contoh nih, nggak apa-apa nih. Wih, banyak duitnya. Nah, enggak banyaknya ini ya, yang gede lah ini. Nah, gimana gimana? Cuma gimana? ini teman-teman nih. Nih kalau dilihat ini nih, ini nih. Ini simbolnya nih, ini tandanya nih. Oh, dua Nah, gitu ya. Dua ini. Dua. Kalau yang sensitif bagian tangannya ini taktilnya ini bisa kerasa nih. Jadi Oh. waktu kita briefing itu mata kita ditutup pakai blindfold. Blindfold itu Iya, ada penutup mata. Penutup mata. Nanti semua orang coba ngerasain nih waktu dikasih duit nih kira-kira bagaimana nih. Ini jumlah duitnya berapa gitu. Nah kalau yang udah tahu dia pasti bisa diraba di bagian pinggirnya nih. Oh iya iya. Nah kalau ada dua garis ini nih, dua garis yang seperti ini, nah berarti ini 50.000. Yang 2.000 seperti apa nanti coba teman-teman lihat. Coba Uangnya, lihat. dilihat. Pokoknya di pinggir uang. Pinggir uang. Pinggir kiri atau kanan, bukan atas bawah ya. Iya. Tapi pinggir kiri dan kanan seperti Iya. itu. Buat teman-teman yang udah terbiasa, jadi tahu oh ini uangnya 50.000. Dan sebenarnya bisa. Hmm. Nah itu sih Oh. jadinya kayak gitu. Cuman yang penasaran saya adalah, saya waktu itu ada ketika perkuliahan dengan Pak Didi. Pak Didi itu adalah dosen kami Ya saya. yang mengalami hambatan penglihatan. Ya. Nah, dia selalu menggunakan aplikasi. Misalkan minta bantu atau apa. Misalkan ketika mengecek laptopnya ini kenapa error, biasa menggunakan aplikasi seperti itu. Sekarang memang sudah banyak aplikasi, tapi memang aplikasi itu membantu. Tapi ingat, interaksi antara individu dan individu lain itu sangat paling penting. Iya. Gitu. Jangan menjadikan bahwa dengan orang-orang atau teman-teman kita yang mengalami hambatan itu jangan sampai mereka hanya pakai aplikasi saja, tapi interaksi itulah yang dibangun. Ya. Seperti itu. Betul tidak sih? Betul. Itu interaksi. Interaksi. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sih peran komunitas dalam membantu teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Khususnya tadi, Rudy ini aktif di membantu teman-teman dengan hambatan penglihatan dalam visual apa tadi? Jadi visual reader. Ya, visual leadernya menjelaskan atau membisikkan Ya. adegan-adegan yang terjadi di film tersebut. Ya. Seperti itu. Nah, tentu di dalam itu kegiatan tersebut ada nggak sih Ruth yang menjadi dukanya atau sedihnya kamu ketika berhubungan dalam komunitas sosial seperti itu? Wah ada. Ada ya? Yang buat saya sedih itu apa?
saya waktu ikut ke komunitas ini, kegiatan komunitas ini, saya jadi visual readernya. Waktu briefing itu kan ada briefing kita belajar orientasi mobilitas. Nah, kita 2 orang, satu kelompok itu 2 orang, nanti gantian tuh. Jadi ya mencoba simulasi bagaimana sih kita kalau misalkan kita nggak punya penglihatan nih, tiba-tiba penglihatan kita diambil gitu, hilang gitu. Nah, terus bagaimana ngerasakan susahnya, dukanya jadi teman-teman yang nggak bisa melihat. Kami coba praktekkan itu, ternyata susah juga, Mek. Nabrak-nabrak gitu kan. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya sebelum kita jalan kemana-mana, kita perhatikan dulu, kita observasi dulu lingkungan kita. Setelah itu kalau sudah dikasih waktu, nah kita tutup mata kita, di jalan sendiri. Teman-teman tetap ada ya 1 orang untuk ngedampingin kita, tapi dibiarin dulu aja dulu. Iya. Paling dikasih instruksi dari jauh, atau kalau memang udah nggak bisa nanti didampingin. Kan ada kan caranya kan, didampingin kan, diajak jalan. Tiba-tiba kesandung apa gitu kan, wah sedih, ternyata begini sulitnya gitu. Ya ini menyadari bahwa kita juga sebenarnya ya bersyukur buat kita yang punya penglihatan bagus, fisik bagus gitu kan. Jadi sebenarnya ya nggak ada perbedaan juga sih antara mereka yang nggak bisa melihat sama kita yang normal mungkin secara fisik dan itu bagus gitu. Nah, kalau memang penanganan dari dini itu baik, ditangani, dikasih pembelajaran, sebenarnya juga mereka bisa orientasi mobilitasnya juga bagus gitu. Nah, cuma masalahnya saat kita tahu misalkan nih orang tua tiba-tiba dapat anak, terus mereka punya hambatan penglihatan, nah, kan pasti awal-awal buat orang tua yang nggak tahu nih bagaimana nih membelajarkan mereka gitu, bagaimana interaksi sama mereka. Nah, pastinya memang kita harus kasih pembelajaran sedini mungkin, bagaimana interaksi, bagaimana mobilisasi ke tempat-tempat. Pentingnya itu dari awal. Akhirnya dewasa pun mereka ya kan pernah lihat video-video teman-teman netra tuh di SLBA yang bisa main musik, meskipun mereka nggak bisa lihat main drum gitu. Nggak apa bedanya, aku yang bisa ngelihat aja main gitar kan nggak bisa ya. Kadang nggak bisa. Contohnya kayak dosen kita lah yang sudah dokter loh ya. Dan orangnya luar biasa sekali. Iya. Bahasa Inggrisnya jago banget. Iya. Sampai sekarang bahasa Inggris jadi banget deh. Iya, jago banget. Tuh. Jadi sebenarnya kita apa ya? Ya kalau cuma hanya ngelihat fisik sih sebenarnya ya banyak sih perbedaan. Tapi kalau lebih daripada itu ya mereka sama sebenarnya dengan kita gitu, nggak ada bedanya. Satu lagi, Rud. Nih buat teman-teman nih yang di luar sana pasti nih pengen banget ikutin komunitas-komunitas seperti ini. Seperti itu untuk kadang-kadang mereka bingung cara mengikutinya, atau bingung, masih ragu nih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, Rudy punya solusi tidak buat teman-teman yang ragu nih, meyakinkan teman-teman yang ragu agar mereka bisa mengikuti kegiatan tersebut? Ada cara nggak? Ya sekarang sih nggak susah ya, cari informasi kalau orang punya niat. Okay. Jadi sebenarnya sekarang ini nggak susah, Mek. Kalau misalkan teman-teman ingin belajar lebih di luar sana melalui komunitas-komunitas. Sekarang media sosial kan sangat membantu. Saya juga awalnya terjun ke komunitas itu cari-cari lewat media sosial. Oh, media sosial ya. Saya gunakan Instagram saya untuk cari informasi gitu. Meskipun nggak cuma hanya kita bisa posting foto, tapi banyak media sosial yang saya manfaatkan untuk menggali dan mencari tahu informasi. Oke. Nah, teman-teman kalau untuk khususnya di Bandung, kalau pengen interaksi, belajar bagaimana bisa interaksi sama teman-teman sahabat netra, mungkin bisa saya jadikan rekomendasi tadi Bioskop Harewos. Bioskop Harewos ya. Nah. Menurut Walisman 2009, masyarakat, orang tua, anggota keluarga dan yang lainnya, semua orang yang tinggal di lingkungan sekolah akan memberikan kontribusi besar atau penting terhadap pembelajaran anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap pembelajaran. Keterlibatan keluarga, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya sangat penting dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, berdasarkan hal tersebut, mari kita tanyakan kembali ke Rudy.
apa sih yang masih kurang dalam implementasi komunitas, atau yang membatasi komunitas dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Buat Rudi, yang masih kurang apa sih? Khususnya di masyarakat kita Di ya. masyarakat kita ya, seperti Jadi apa? masih banyak orang-orang yang masih belum paham sebenarnya tentang apa sih siapa sih anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Malah selain mereka nggak paham, ada juga yang paham tapi menolak untuk bisa mungkin interaksi sama Iya. mereka, mungkin dikarenakan ketidaktahuan, terus mungkin karena takut juga. Iya. Ya kan ada beberapa anak autism ini khususnya yang mungkin emosinya nggak stabil, tiba-tiba marah, ya kan. Buat orang awam tuh ini jadi sesuatu hal yang baru buat mereka, kenapa kok bisa begini, nah gitu. Kalau buat yang paham sih it's okay, udah biasa gitu buat mereka. Ya sebenarnya permasalahan apa ya, katakan kita lah ya, kalau misalkan ambil pengalaman saya dulunya ya, saya nggak kenal mereka, akhirnya saya banyak asumsi yang negatif lah ke mereka, Iya. yang membuat saya akhirnya ya nggak mau berinteraksi sama mereka gitu. Nah saat saya tahu, ingin cari tahu lebih, akhirnya ya saya menemukan itu, akhirnya kita bisa silaturahmi, diskusi, interaksi lebih banyak gitu sama mereka. Ya karena itu tadi, kalau memang teman-teman atau kita sendiri punya niat untuk mau berinteraksi sama mereka, sebenarnya nggak akan ada hal-hal yang membuat kita tidak tahu sebenarnya. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan, menurutku sih, kalau di lingkungan kita ada disabilitas siapapun mereka gitu, ya jangan menutup untuk itu, jangan menolak untuk apa ya, mungkin tiba-tiba kayak ngerasa nggak ada mereka gitu ya, interaksi aja, santai-santai aja gitu. Sampai saat ini aku tuh lagi apa ya, sulit itu untuk bisa interaksi sama teman-teman yang tuli, waktu beberapa waktu lalu kan ada kegiatan tuh, nah ketemu sama teman-teman tuli satu orang. Nah saya bingung mau interaksi bagaimana lebih lanjut. Mungkin bisa sih kalau untuk memperkenalkan bahasa, siapa nama saya tinggal di mana, mungkin bisa, tapi bagaimana bisa interaksi langsung itu agak sulit. Nah jadi memang punya motivasi sendiri akhirnya dalam diri, bagaimana sih supaya bisa interaksi. Akhirnya kan harus belajar bahasa isyarat nih supaya kita bisa interaksi sama mereka gitu. Sebenarnya teman-teman yang nggak bisa teman-teman tuli itu saya pengen untuk bisa interaksi sama kita, ngobrol sama kita, cuman ngelihat kita nggak bisa interaksi dalam bahasanya mereka, ya kan akhirnya ya kita mau ngomong seperti apa juga kan gitu. Jadi memang ya minimal dari kita dulu sih ya, harus belajar itu ya. Tandanya kita belajar itu adalah kita punya punya keinginan untuk bisa interaksi juga sama mereka. Kalau nggak ada keinginan ya nggak akan bisa sih. Iya. Jadi kadang-kadang kita punya persepsi yang berbeda karena kita tidak tahu. Dan kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak mau berinteraksi dengan mereka. Iya. Intinya kembali lagi, jangan Anda berpikir aku belum tahu dia, seperti itu. Jangan masalah itu. Tapi yang pertama adalah interaksi saja dulu. Itu yang paling penting. Seperti itu. Nah, tadi masalahnya adalah yang masih kurang di masyarakat seperti itu. Terus kendala Rudi ketika mengadakan kegiatan sosial seperti itu, ada nggak sih, ada penolakan nggak sih dari masyarakat atau seperti apa gitu pengalaman Rudi? Sejauh ini sih enggak ya. Kalau khususnya di Bandung ya udah welcome banget, karena memang di Bandung sendiri ya sudah digalakan pendidikan inklusif ya, masyarakatnya memang mayoritas hampir sih di perkotaan rata-rata udah mengerti. Sudah mengerti ya. Meskipun nggak kita pungkiri juga masih ada juga yang masih belum paham. Iya. Tapi kalau khususnya di Bandung sih nggak ada masalah sejauh ini. Kalau kita mau buat kegiatan tentang apapun yang berkaitan dengan disabilitas, semua mendukung, termasuk pemerintahnya juga. Sudah mendukung ya. Tapi kalau di daerah ya belum tahu deh. Iya, di daerah sih memang pentingnya komunitas ya itu gitu. Ya. Karena memang komunitas itu bisa merangkul semua orang gitu. Seperti di pemerintahan, di masyarakat pada umumnya seperti itu. Makanya peran penting sekali ya, berperan sekali komunitas. Cuman memang komunitas ini kadang-kadang partisipasi masyarakatnya yang masih kurang. Seperti itu. Mungkin Rudi punya cara tidak untuk bagaimana mengajak masyarakat tersebut untuk aktif dalam komunitas tersebut?
Wah, untuk mengajak masyarakat saya kurang tahu ya. Maksudnya gini, untuk saya pribadi pun gak semua orang mau terjun di dalam dunia sosial, men. Oh, iya. Karena kenapa? Ya pertama kita harus buang tenaga, banyak yang mengeluarkan duit juga untuk bisa interaksi. Prinsipnya sederhana, mungkin kita berpikirnya secara logika begini, kita udah buang tenaga, kita bayar, terus kita capek-capek lagi buat apa gitu. Nah kalau nggak punya jiwa itu sih sebenarnya. Nah Iya. karena saya senang interaksi dengan orang-orang, belajar, karena menurut saya bisa interaksi sama orang, ketemu sama banyak orang, itu kan pembelajaran buat Iya. saya. Akhirnya nggak masalah sih saya mau buang waktu saya untuk ikut kegiatan komunitas, karena memang itu yang membuat saya bisa merasa saya dapat banyak pembelajaran dan senang gitu. Tapi bagaimana untuk ngajak-ngajak orang yang bisa mau untuk terjun ke dunia sosial, apalagi khususnya disabilitas ya, ini kayaknya harus tanyakan sama masing-masing diri, apakah mereka punya ketertarikan untuk itu, punya empati atau enggak, atau ingin belajar lebih. Ya masing-masing motivasi juga berbeda pastinya, tergantung itu sebenarnya. Nah kalau untuk bagaimana bisa masuk ke komunitas atau bisa interaksi lebih jauh, sekarang tuh nggak mudah, nggak susah, Nggak susah ya. nggak susah, bisa cari informasinya di media sosial gitu. Nah, tapi bagaimana untuk bisa mengajak sih, sejauh ini saya selalu ngajak sih, Mek, Nah, iya. dengan Kayak di Instagram ya. mulai dari diri saya Instagram, sendiri. ya. Saya kalau misalkan habis ikut kegiatan ya, karena memang dulu saya pernah ngajakin nih, pengalaman termasuk lu juga lu ngajakin. Ya saya mah udah Jadi udahnya sibuk ya kayak gitu. sibuk gitu. Saya ajakin ayo kalau ada apa-apa gitu. Saya nggak cuma nanya ikut kegiatan komunitas, ada seminar apapun saya selalu Selalu ada, ajak. seperti itu. Karena dulu kan satu tempat tinggal nih sama Tinggal. Maggie. Ayo ikut kegiatan ini gitu. Jadi paling sederhana saya mulai dari saya sendiri sih. Kalau ada kegiatan saya coba share flyernya lewat media sosial, lewat WhatsApp atau apapun itu. Kalau ada yang ikut ya syukur gitu. Sampai pada satu titik karena udah saya sering ajakin beberapa teman, mungkin karena mereka nggak punya waktu, sibuk dan lain sebagainya kan, akhirnya ya saya coba manfaatkan, maksimalkan media sosial saya. Iya. Instagram. Sekarang Pasti. tuh luar biasa sekali feed dari Instagram lu, di informasi semuanya. Seperti Jadi itu. sebenarnya saya ya cara ngajakin orang, ngedukasi orang ya itu, coba kegiatan yang saya ikutin saya post. Kalau misalkan beberapa sih memang ada Iya. penasaran itu kegiatan apa sih kak, ini apa sih, kok bisa nggak saya ikut bergabung. Nah lewat itu akhirnya banyak yang nanya dan bisa ikut gitu. Tapi bukan ternak follower kan. Sampai sekarang followers saya segitu-gitu aja. Ya, kalau teman-teman cek Instagramnya Aduh. Rudi itu punya Oh. feed yang luar biasa sekali sebagai apa namanya? Ortopedagogi. Ortopedagogi. Luar biasa sekali itu. Anda teman-teman bisa cek Instagramnya. Apa Instagramnya Rud? Kalau pribadi mah saya punya Rudi. Teman-teman bisa lihat nanti, follow Rudi Ya, underscore nanti di Instagram Instagram. apa namanya? Di sini nanti di sini. Di bawah. Di sini ya, di bawah. Iya. Nanti kita buat namanya. Saya juga punya yang kalau misalkan untuk Instagram yang lain gitu, Iya. untuk mengedukasi juga selain di Instagram pribadi. Dulunya sih bukan di Instagram pribadi, saya buat satu akun lagi gitu kan, untuk kegiatan komunitas apapun yang saya ikuti untuk khusus sosial saya Iya. buat di situ. Tapi karena nggak jalan, akhirnya saya maksimalkan untuk Instagram saya pribadi. Sendiri, ya. Tapi sampai sekarang sih tetap masih ada. Masih ada. Namanya itu ortopedagog. Iya. Ortopedagog itu apa? Nah, ortopedagog itu apa, Mek? Apa? Jadi ya? kita yang berkecimpung di dunia disabilitas, nah disebut ortopedagog. Gurunya untuk Gurunya. anak-anak spesial gitu. Nah, masih ada sampai sekarang di Instagram, bisa lihat ya itu apa. Jadi sebenarnya saya lebih fokuskan untuk mengedukasi, Edukasi. mensosialisasikan bahwa anak-anak spesial, orang-orang yang dengan disabilitas, mereka tuh apa ya, bisa lebih daripada kita gitu, punya kemampuan yang lebih daripada kita gitu. Nah saya ingin kasih lihat bahwa mereka tuh bisa loh kalau kita memang peduli terhadap mereka, kita kasih pendidikan yang baik buat mereka gitu. Nah akhirnya mereka bisa jauh lebih berhasil daripada kita. Teman-teman bisa lihat nanti beberapa postingan saya di Instagram itu. Instagramnya ya. Saya pernah lihat itu video-videonya dan sangat motivasi sekali sih itu saya lihat. Jadi bagaimana orang-orang dengan punya hambatan Ya. tapi mereka punya prestasi yang luar Betul. biasa seperti itu. Itu berawal dari ini, Mek. Kan kita pernah penjaringan tuh. Oh, iya, iya, Jadi iya. kita callback dulu memori-memori yang udah Kalau kegiatan dulu ya, kegiatan dulu ya. Zaman-zaman dulu.
interaksi pernah saya lihat nih waktu penjaringan kita observasi di satu daerah. Di Bengkayang ya? Oh, Bengkayang. di Bengkayang. Bilang aja Bengkayang, kita orang Bengkayang. Di Bengkayang lah, di Bengkayang saya katakan di Bengkayang, tapi itu di perkampungan banget. Iya. Lihat ada satu keluarga yang anaknya jadi pasung nih. Oh, dipasung. Dia nggak dikeluarin gitu. Iya, iya, kasihan itu. Kalau nggak salah itu ada sih berberagam, ada yang tuli. Nah kalau kita bilangnya di daerah kita tuh orang bisu katanya. Orang bisu katanya. Karena mereka nggak bisa komunikasi. Nah masyarakat kita nggak punya pengetahuan informasi tentang itu. Iya. Gitu. Nah kita kasih sosialisasi, orang tua juga nggak mengerti. Iya. Terus kenapa kok dipasung, didiamin gitu kan? Nah itu satu kasus. Terus yang kedua itu di perkotaan nih. Kalau nggak salah katanya orang tuanya itu tentara. Iya. Orang tuanya tentara kan pendidikannya tuh apa yang kurang gitu ya. Ah, Berarti kan orang tuanya berpendidikan tapi kok masih anaknya ini yang spesial ditutupi, nggak dipublikasikan. Kenapa gitu? Mungkin memang saya merasa pasti ada beberapa hal ya, kayak malu ya kan, dari sosial lah, lingkungan sosial membuat mereka harus berlaku seperti itu. Nah makanya dari situ akhirnya ini nggak bisa gitu. Iya. Kalau kita paham, kita mengerti dan kita peduli, akhirnya sebenarnya mereka bisa. Timbullah saya keinginan untuk ini nih, saya lihatkan nih banyak nih orang-orang yang berprestasi nih, anak-anak spesial siapapun mereka gitu, akhirnya bisa gitu lewat ini gitu. Oh iya. Bisa maksimalkan. Iya. Begitu Jadi sih sederhana. itu yang motivasinya buat Motivasinya. ortopedagogi seperti itu. Ortopedagogi. Bukan yogi ya. Sebenarnya ortopedagog itu awalnya sih sebenarnya lebih ke ini sih. Kan bagaimana sih supaya bisa ini menjadi wadah semua sekolah. Ya. Semua sekolah bisa interaksi, menunjukkan apa ya kreativitas sekolah masing-masing di seluruh Indonesia. Supaya kita bisa lihat nih perkembangan sekolah ini seperti apa gitu. Udah ada kegiatan apa aja yang ada di sekolah ini. Nah akhirnya awalnya sih seperti itu, Mek. Makanya saya buat ortopedagog itu kan para guru nih yang berkecimpung di dunia disabilitas, SLBK, siapapun itu, saya ingin post semua kegiatan mereka gitu. Awalnya seperti itu, tapi karena apa ya, kayaknya kurang ini. Sebenarnya memang fokusnya mau kembali harus fokus kembali ke situ lagi sebenarnya, karena sejauh ini belum ada yang menjadi wadah nih untuk semua sekolah di Indonesia untuk bisa mungkin kita say hello lah atau apalah gitu lah. Itu awalnya begitu. Dan semakin kesini tuh ya itu tadinya akhirnya berubah Ya. Jadi akhirnya sekarang fokus sama Instagram sendiri. Nah, menurut Rudi, harapan kedepannya untuk komunitas yang Rudi ikuti dan harapan Rudi untuk kedepannya tentang kegiatan-kegiatan yang Rudi ikuti. Seperti apa harapannya, Rudi? Sederhananya sih harapannya semakin banyak orang-orang yang paham tentang dunia disabilitas. Kalau di perkotaan sih, khususnya di Bandung nggak heran nih, orang udah paham beberapa ya, bukan beberapa lah, maksudnya udah, karena Bandung sendiri kan sebagai kota yang menggalakkan pendidikan inklusif yang udah juga cukup lama. Yang gitu. pertama juga gitu kan. Nah ini kita berbicara di daerah, harapan saya sih di daerah orang-orang semakin paham, mengerti bahwa ada orang lain yang kehidupannya berbeda tapi punya hak yang sama. Minimal kita nggak saling membedakan sih antara mereka maupun kita, karena kita sebenarnya pada sejatinya itu sama gitu. Jadi ya dengan cara seperti apa ya, sederhana, mulai dari diri sendiri aja tuh. Dari diri sendiri. Kalau kamu tahu tentang disabilitas, informasikan ke orang-orang yang belum tahu, kasih tahu ke mereka bahwa disabilitas ini juga punya kemampuan yang jauh lebih daripada kita sebenarnya. Kasih tahu contohnya seperti apa, ceritakan ke mereka banyak-banyak, kasih tahu edukasi dan lain sebagainya kepada mereka. Menurut Ahmad Nawawi, implementasi pendidikan kebutuhan khusus atau pendidikan inklusif memerlukan kolaborasi dan sinergi serta kerjasama kemitraan yang sehat antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan kelompok masyarakat yang berhimpun dalam satu wadah seperti itu, termasuk juga komunitas.
Terima kasih bro atas informasinya. Semoga apa yang disampaikan memberikan pengetahuan dan memberikan informasi buat teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan-kegiatan sosial khususnya dalam dunia disabilitas. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih juga buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Semoga teman-teman dapat informasi yang baru dan pengetahuan yang baru. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Diskusi inklusif, karena diskusi tidak selalu eksklusif. Salam.